Hola gengs, selamat pagi. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka tentunya. Right, guys, saya ditemenin ranting. Kemarin kita baru semalam malam baru pulang dari jalan-jalan ala-ala suka-suka ke Singapura. Capek ya? Capek banget ya? Capek banget. Ranting dalam sejarah lari sehari, jalan kaki sehari tuh sekitar 12 kilo sampai 11 kilo ya. Dia tepar lah. Dan kita keliling ke berbagai jenis kopi. Ini oleh-oleh kopinya ada di belakang ranting. Ada Asilum, ada Dutch, ada Common Man, ada Homegrown, ada Nilon, dan ada apa? Lazy Rose. Sebenarnya ada apartemen ya, yang enggak. Iya, tapi binnya nggak ada. Beberapa memang nggak saya beli binnya, karena beberapa binnya kurang menarik. Kayak di mana? Di mana? Lukin. Oke, jadi saya akan sambil ngobrol sama ranting akan ceritakan pengalaman tentang ngopi-ngopi di mana Ting, di Singapura ya. Kita ada 9 kedai kopi yang kita datengin ya Ting ya. Ada apa lagi Ting? Ingat ya. Ada Dutch, ada Common Man, ada Nilon, ada Apartemen, ada Asilum, ada Che Seng Huat, iya Dutch Colony. Ada apa lagi Ting? Ada Pinhole, Homegrown. Di antara 9 itu, menurut kamu top 3-nya apa aja? Apa? No Lukin ya. Nah, no Lukin mah bukan kedai kopi, itu mah Lukin mah emang kelas kayak siapa? Kayak siapa Ting? Kayak kopi kenangan gitulah. Top 3 deh, nanti Raka bikin versinya top 3 Raka. Apartemen. Nilon. Sama Dutch Colony. Jadi kamu gitu ya? Dutch Colony kedua. Nilon ketiga. Oke. Kalau saya top 3-nya setuju sama ranting. Jadi di antara semua kedai kopi yang kita datangin itu saya agree Nilon si Apartemen number 1, kedua Dutch Colony. Kalau ketiga tuh sebenarnya saya antara Nilon sama satu lagi apa? Nilon atau Homegrown kalau Raka. Common Man. Ya enggak, Common Man tuh karena gini, Common Man tuh emang tempatnya gede banget. Tapi dia tuh bar eatery coffee sebenarnya. Jadi bukan spesifik khusus kopi doang. Kayak Apartemen, nggak ada cemilan sama sekali. Asilum? Ya Asilum, tapi Asilum itu kemarin kopinya dia kopinya tuh nggak khusus, sorry, kopinya tuh nggak unik tepatnya gitu Asilum. Justru yang unik tuh adalah si Common Man. Common Man tuh kopinya unik-unik, makanya saya beli yang rare-nya dia tuh si Common Man. Kita sambil ngebrew ya. Saya sambil ngebrew tadi sampai Common Man ya. Nah, saya akan ngebrewnya si Ethiopia. Jadi nanti kalau si kopi-kopi oleh-olehnya nanti belakangan aja saya brew ya. Saya kangen sama Ethiopia. Kita akan brew Ethiopia dulu. Ethiopia. Artinya mau nyobain Ethiopianya. Oke. Kita mainin 11 gram aja ya. Oke. Saya punya Ethiopia Alo yang saya roasting sendiri pakai apa Ting? Santokor. Oke, kita lanjut ya Ting. Jadi dari lihat deh berisik. Itu buat motong ini bukan ya ada. Jadi dipotong nggak? Iya. Udah Raka bawain pisau.
Jadi saya ke Singapura tuh memang sengaja kuliner makanan, kuliner tempat-tempat lucu, sama kuliner kopi ya Ting ya. Kalau nanti kulineran kopi mulu kerjaannya, makan mulu. Kita lanjutkan setelah saya ngebrew kopi dulu ya. Tapi sambil ngobrol nggak apa-apa Ting. Kopi pertama di Singapura apa ya? Lukin. Kopi pertama Singapura Lukin. Saya pikir Lukin tuh enak ya. Ternyata ya stylenya ya kok boleh lah nanti mau bahas Lukin. Stylenya kayak style apa Ting? Kopi kenangan gitu-gitulah. Koti kalau di daerah Blok M yang dekat kantor saya. Which is saya nggak gitu serak. Ya. Right, kita brew. Ini peppernya kenapa nggak rata ya? Oke lah. Kayak ada bulan sabit gitu. Oh iya, Raka nggak pakai itu ya. Woi, aromanya. $160 ya, 70 ya Ting ya. Ya. Sengaja saya bikinnya gerocok aja. Oke lanjut Ting sambil turun. Common Man ya. Sayang banget tuh. Harusnya dia memberikan memori yang gok. Cuman kita tuh buru-buru dari Common Man mau kemana? Garden by the Bay. Iya. Singa Muntah, makanya kita nggak bisa lama-lama karena ngejar Singa Muntah ya bener ya. Sama water show. Ya sama water show, sama ini Garden by the Bay. Gempor kan kamu kan di situ. Tidur. Jadi sebenarnya antara Common Man itu harusnya masuk ke top 4 ya, posisi keempat ya, atau posisi 3. Nilon itu menarik ya. Kopinya panas. Ya itu Nilon tuh kesalahannya dia menyajikannya menggunakan gelas Duralex, bukan gelas keramik yang tebal. Kalau si apartemen mau sepanas apapun, mau sedingin apapun, dia nggak akan ngaruh. Karena apa? Pakai keramik. Karena pakai keramik. Nah si Nilon tuh saya pesannya Gesa. Si Nilon tuh saya pesannya Gesa. Pakai gelas tuh susah banget jadinya, panas ya. Oke, udah selesai. Kita akan pinggirkan dulu biar nggak terlalu penuh ya mejanya. Alright, kita udah sambil Gesa. Gesa Ethiopia. Iya. Sayangnya Nilon tuh Panasan. dan kita nunggu ya Nilon. Jadi justru lebih lamaan nunggu di Nilon daripada di apartemen betul. Nilon tuh lama banget. Dan Nilon tuh sebenarnya menarik. Dia nge-roasting sendiri juga. Stok binnya juga lumayan banyak deh. Tapi saya beli cuma 2 tuh Nilon. Sesuatu yang belum pernah saya bawa, belum saya brew. Jadi ada Fazenda, Ambiental Brazil sama Juan Martin Colombia. Itu Nilon. Jadi secara kalau Raka susunannya apartemen, Dutch, Agree, Nilon, antara Nilon sama si Common Man, lalu Homegrown. Jadi sebenarnya
posisinya tuh nilon, common ground, ham ground sama asilum ya. Itu tuh member-member lah ya, in between. Asilum kenapa nggak masuk di mindset saya karena apa? Karena bin-bin asilum Dikit. pertama dikit, kedua dia stoknya lagi kurang dan bin yang di brew mostly saya pernah brew dan dia banyakan eksperimental. Kalau si asilum yes eksperimental dari gengnya Jairo Arkila, Castillo di eksperimental, si Pink Bourbon di eksperimental. Padahal Pink Bourbon itu sebenarnya kalau nggak di eksperimental juga rasanya tetap goks, tapi dia di eksperimental Tiros ya kalau nggak salah ya. Makanya saya shock banget pas minum si asilum, sangat Tiros banget gitu ya. Sekarang cheers dulu. Tangan kotor banget bro. Kan udah pakai sendok. Kan aku pakai tangan. Iya, tos dulu. Ini Ethiopia Aloe grade 2 natural. Aromanya dong. Enak banget. Endurita Ethiopia Aloe natural kabut saya. Panas. Pelan-pelan lah minumnya, kopi itu pelan-pelan. Oke. Cukup seru ya Ting. Walaupun nggak semuanya kita bisa datengin. Tahu nggak paling jauh yang kita datengin apa? Leon. Enggak, kedai kopi. Yang kita pikir deket, Raja Jalan Kaki, dan itu Singapura terpanas yang pernah kita. Bukit apa? Bukit Timah. Oh ya, Bukit Timah. Bukit Timah di mana? Santoni. Apa sih? Santoni. Apa is? Santoni. Santino. Ya lupa lah. Jadi itu homegrown lah. Itu kita jalan kaki jauh banget ya. Jalan kaki dari apartemen dari MRT. Dan itu panas banget. Ya, jadi nyampe sana tuh badan kayak belenyek banget gitu ya. Sunter. Homegrown sebenarnya menarik ya. Homegrown tuh menarik. Cuman pembayarannya ribet banget. Jadi kita mesti scan QR dulu dan bayarnya pakai kartu kredit atau pakai PayPal atau ribet banget. Padahal kalau di beberapa kedai kopi simply pakai debit Siambi Niaga atau pakai Mastercard. Iya, pakai Mastercard lah. Antara itu di tapping atau di insert gitu ya. Atau pakai cash. Ribet banget tuh si homegrown. Binnya banyak homegrown. Homegrown apa? Homegrown tuh yang kartu kredit bayarnya. Iya. Akhirnya saya cuma beli 2 tuh. Saya di sana ngopi Katura nggak salah ya. Itu juga enak. Homegrown sebenarnya enak, cuman karena udah hari terakhir dan panas banget, jadi kurang hari terakhir. Homegrown hari terakhir sebelum. New baru. Homegrown hari terakhir sebelum kita ke Changi. Bukan. Homegrown tuh yang kita jalan kaki. Yang aku jatuh kan. Homegrown, bukan common man. Homegrown yang mana lagi? Yang malu tidur nungguin kopi. Oh itu ya. Itu hari terakhir. Itu hari terakhir, itu homegrown. Homegrown tuh menarik sebenarnya. Dari sisi kopi dia range banyak dan dari sisi rasa goks juga homegrown. Cuman kenapa nggak masuk top 2 atau karena ya dia simply kejauhan aja. Ada satu lagi Glip sebenarnya. Itu lebih jauh lagi. Jadi nggak saya datangin ya. Jadi ada Glip, ada homegrown tuh jauh-jauh sebenarnya. Dan sebenarnya di Singapura tuh kedai kopi banyak banget. Dan mostly dia di kategori specialty sebenarnya ya. Jadi bukan kayak kopi kenangan atau janji jiwa atau tuku. Jadi dia memang rata-rata specialty coffee yang memang di dalamnya terdapat proses-proses yang filterable dan lainnya. Menarik sebenarnya ya. Ini saya beberapa. Nah, Pinhole itu lebih ke kedai kopi aja, dia bukan roastery. Jadi dia ngambil dari roastery di Singapura sama dia beli di luar ya Ting ya, si Pinhole. Nah, Pinhole juga ribet banget ya. Kita 30 menit mau datang, dia mau tutup, kita udah nggak bisa beli apa? Filter. Betul. Tapi ada tau nggak yang sangat futuristik banget? Ingat gak? Kedai kopi yang futuristik banget.
yang kayak minum bir. 2050. 2050 betul. Jadi 2050 tuh Kurasu kan? by Kurasu. Operated by Kurasu. Jadi dia semuanya pakai mesin. Jadi ngopi di tapping doang ya, kayak ngebir artinya. Futuristik banget. Adanya di mana ya dia? Di Haji Land. Yang kita lihat gedung Bingung. Gedung tipis banget. Muncrat. Ya, sorry. Itu bahan apa? Nasi mandi. Wah, makan nasi mandi. Karena di Haji Land tuh isinya adalah Pizza. segala jenis suku ada di situ. Haji Land, tapi lebih ke Arab-Araban ya. Dari Turki, dari Arab, dari Irak, dari Malaysia, dari India, dan pokoknya semua. Jadi kalau kita mau makan 100% semua dari seluruh dunia ada di mana? Di Haji Land ya. Semua makanan ada di situ dan seru. Ada kedai kopi tapi nggak saya mampirin. Lupa namanya apa ya, ada kedai kopi di situ ya. Pas kita makan baklava, enak banget baklavanya. Harusnya baklava tuh minumnya ditemenin sama Turkish coffee yang dark, kental, strong, sweet. Itu Apa? ada Arabica kan? Ada ya, di Haji Land ada Arabica. Kita kenapa nggak mampir? Karena kita mau ke 2050. Enggak, kan kita ke 2050. Kenapa kita nggak mampir ke Kurasu? Kurasu. Itu Kurasu apa Arabica ya? Arabica. Oh ya, sorry, Arabica. Oh iya Arabica. Kurasu. Arabica. Enggak, kita di situ ada Arabica apa Kurasu ya? Di Haji Land. Oh, enggak, dia nggak tahu di Haji Land ada Arabica. Arabica. Bukan. Ya, ada Arabica. Ada Arabica. Kenapa kita nggak mampir ke Arabica? Karena udah ada di Sini. Jakarta ya. Dan kenapa kita nggak mampir ke Kurasu juga? Karena udah ada di sini. Karena udah ada di sini juga. Jadi beberapa kedai kopi. Tapi ada satu yang nggak kita datengin. Yang baru buka tanggal 3 April. Yaitu Blue Bottle. Blue Bottle tuh baru buka tanggal 3 April. Semalam kita balik tanggal 1. Sayang banget tuh. Pantesan pas cek Blue Bottle masih tutup. Padahal ada infonya ada Blue Bottle di Singapura. Sayang banget tuh. Wajib sebenarnya Blue Bottle. Kalau belum mau beli binnya karena lebih murah binnya di Singapura. Nah, sekarang bicara dari sisi harga ya, Ting. Sebenarnya kedai kopi di Singapura, apartemen sama nilon murahan apa? Apartemen sama murahan Nilon. apartemen. Enggak, di Singapura harga kopi rata-rata tuh murah. Aku kan beli gesa di apartemen, di Nilon. Itu cuma $9. $9 tuh nggak nyampe 200 pun ya, Isya. $9 tuh murah lah. Di Jakarta tuh kalau kamu ngopi gesa itu bisa 160, bisa 170. Kalau di rasio kamu minum gesa bisa 180. Ini enak banget ya. Jadi kalau bicara harga, kalau buat saya, bahkan di Jakarta lebih mahal sebenarnya kedai kopi di Jakarta yang menyajikan kopi-kopi. Dan yang lebih unik tau nggak apa, Ting? Bin di Singapura, mostly beberapa bahannya, kebanyakan bahannya itu nggak ada di Jakarta, nggak ada di roastery di Jakarta. Dan uniknya setiap kedai kopi di Singapura itu jarang punya bin yang sama. Tapi kalau kamu di Jakarta atau di Bandung, roastery A dengan roastery B itu punya bin yang sama karena mereka pasti belinya di eksportir atau importir yang sama. Kalau misalkan contohnya ya, contohnya Coffee Beyond Border jual kopi X, semua roastery akan beli dan semua roastery punya kopi X. Nah uniknya Singapura, minum kopi banyak banget Pak. Dan di Singapura yang uniknya adalah mereka punya spesifikasi atau spesial binnya masing-masing. Mungkin itu yang membuat kedai kopi di Singapura wajib kita datangin karena mereka punya bin yang berbeda di setiap kedai kopinya.
punya keunikannya masing-masing. Jadi bin yang di apartemen itu nggak ada di nilon, bener nggak? Kalau makanannya gimana Ting menurut kamu? Makanannya gimana? Banyak kan bakmi. Banyakan bakminya. Iyalah, museum peranakan. Dan ada satu yang lucu ya. Kita cerita sedikit ya. Ini kopi udah selesai ya. Kopi udah selesai, jadi benchmark saya kalau kopi di Singapura. Dan kamu apartemen kamu tahu nggak ngeh apa yang kamu minum di apartemen yang enak banget? Coklat. Coklatnya enak ya. Hati-hati itu tajam. Itu menu-menu di apartemen buat saya enak semua. Tapi gak ada makanan. Nggak ada makanan. Ya itulah dia kedai kopi banget lah di apartemen itu. Sangat unik banget. Dan kalau kalian bisa duduk di barnya, ya kalian bisa ngobrol sama si baristanya. Karena kita duduk di samping ya udah baristanya jelasin sebentar doang. Ini nih ya udah nggak apa-apa. Saya sebenarnya nggak butuh validasi, tapi saya memang enjoy aja semua kopi-kopi yang ada di Singapura. Oke, jadi apartemen Dutch, nilon atau homegrown atau common ya, antara itulah posisinya. Pinhole tuh belakangan karena dia kategorinya kedai kopi bukan coffee roastery. Jadi inilah. Atau satu lagi si Asilum tuh sebenarnya masih oke buat saya. Pada aku Asilum ada makanan. Makanannya enak. Pisang rotinya enak banget. Mushroomnya enak juga. Enak. Kalau kebanyakan isinya. Ya, kalau Cheseng Huat hardware kalau buat aku sih biasa aja. Biasa aja. Tapi itu apa? Dan dia gede banget tempatnya ya. Dan dia jual roasted bean. Saya nggak beli karena beannya dia agak kurang menarik. Nggak gitu rare. Oke. Tapi ada yang lucu ya Ting. Jadi kita datang ke museum peranakan yang ada pameran batik Tiga Nyonya ya Ting. Dan ternyata itu adalah macocococohnya Ranting. Jadi si museum peranakan itu lagi bikin pameran batik Tiga Nyonya. Batik Tiga Nyonya itu ternyata dari Pekalongan. Jadi 3 generasi ya. Generasi 1 adalah mertuanya macocohnya opahnya Ranting, lalu turun ke macocohnya, lalu turun ke tantenya Ranting si Majin kalau nggak salah ya. Kok tante aku? Tantenya opah Majin. Tantenya opah berarti anaknya mamanya opah. Adiknya mamanya opah lah ya gitu, opahnya Ranting. Jadi yang menarik adalah bukan tentang perjalanannya kita, tapi Singapura tuh hebat banget. Dia nggak punya sumber daya alam kayak Indonesia yang gila-gilaan, tapi karena keterbatasannya dia bagaimana dia menghargai atau mencari cuan dari museum misalkan ya. Jadi si batik Pekalongan Tiga Nyonya itu ternyata punya histori yang sangat kental banget ya. Keren banget lah intinya. Sampai akhirnya saya ngobrol sama mertua aka opahnya Ranting. Ternyata masa lalunya lumayan udah nguap rese lu. Masa lalunya lumayan menarik. Dia cerita di zamannya. Kenapa kamu beruntusan ya? Panasan ya? Iya. Udah lama. Zamannya berarti tahun sekitar 40-an itu batik paling mahal se-Indonesia yang pernah dijual harganya berapa? Opa bilang 2 juta. 2 juta pada zaman itu bilang mahal banget. Jadi yang menarik adalah Ranting bisa foto sama macococococohnya. Dan Singapura bikin story tentang batik Pekalongan yang dibikin oleh 3 generasi. Itu keren banget sih storynya, keren banget. Dan cuma di Singapura ya bisa melakukan itu. Kenapa di Indonesia nggak bisa ya? Yang kita berapa masuk tiketnya Tiketnya masuk berapa? Yang
batik peranakan? Peranakan museum? Berapa ya, $12 ya? 12. Bukan 35. 18 ya? Hah? Bukan 35. 35 mah Mintos. Oh, 35 Mintos ya? Oh, ini mahal juga tuh Mintos. Tapi keren. Itu aku datang 2012 dan aku bawa kamu lagi ke situ 2025. Menarik, keren ya. Mintos juga keren. Ya yang paling keren sih batik Tiga Nyonya pameran ternyata itu adalah masih satu darahnya Ranting ke atas tuh dari keluarga istri saya. Batik legend di Pekalongan, pengusaha legend di Pekalongan dan ternyata terkenal sampai ke Amerika ya, gengs. Tapi itu dari emaknya Ranting ke bokapnya emaknya Ranting, lalu dari emaknya siapa? Emaknya opahnya Ranting terus naik. Sementara kalau dengerin opahnya Ranting dari papahnya adalah kapitan di Pekalongan. Jadi orang kaya pada zamannya lah ya di Pekalongan. Oke, apa yang paling berkesan Ting di Singapura? Makanannya. Jadi kalau Ranting tuh jalan kaki makan, saya ajakin ngopi. Jalan kaki makan, saya ajakin ngopi. Jadi bensinnya dia makan. Jadi gampang kalau dia udah mulai mogok, ajak dia makan. Pasti lancar lagi jalannya ya. Menarik ya Singapura ya? Dari sisi transportasinya, makanannya, kopinya, udah semua infrastrukturnya menarik. Berarti aku udah bandaranya. Aku udah 2-3 kali total ke Singapura bareng terakhir sama kamu. Tapi kalau udah kelamaan kayak kemarin emaknya udah bingung mau ngapain. Kita 4 malam. Tapi kalau aku mah nggak bingung karena masih banyak kedai kopi yang mesti aku datengin. Alright, itu gengs. Dan ini kok habis kopi aku? Itu kopi aku. Kopi Raka. Dan cukup sekian ya ngobrol-ngobrol sama Ranting, walaupun Rantingnya kepanasan tuh, gengs. Gimana Ethiopia ini enak gak? Enak ya. Ethiopia ini enak banget, gengs, kalau buat saya. Closing? Tolong closing dong. Closing? Apa aja lah. Ya apa aja. Aku nggak tahu. Oke, gengs, jadi nanti kita akan ngebrew kopi-kopi ini dan kalian mesti pantau terus. Kalau kalian mau mencoba kopi yang saya brew oleh-oleh ini, ya kalian komen aja. Nanti kalau saya kelebihan saya akan lempar barang sekali brew, bisa lah ya. Dan ini Ethiopia stok saya banyak buat kalian yang mau. Beberapa saya rilis karena saya ngerostingnya sekilo. Jadi buat kalian yang mau membeli, saya rilis. Kalian request aja mau berapa gram. Ini enak banget kalau buat saya kategorinya, untuk harga yang make sense. Apalagi dengan tulisan G2 nih. Jam berapa ini sekarang? Jam mati jam berapa? Jam 10:30. Kita jadi makan ke itu nggak? Semarekon nggak? Oke. Nanti aku ceritain ya aku bikin postingan khusus tentang batik peranakan yang ada pameran Tiga Nyonya yang ternyata itu masih keluarganya opahnya Ranting. Cocoknya opahnya Ranting. Dan opahnya Ranting terlibat di dalamnya kayak nyari duit buat ngejemur batiknya, apalagi kalau ngemplong batiknya dia bilang supaya apa sih bilang? Kayak ada furnish di Supaya ada furnish di kainnya. Terus kalau ibunya opahnya Ranting ternyata dia lebih ke desainernya ya. Lebih ke desainer batiknya, ke gambar batiknya, sementara kalau ibunya itu yang membatiknya ya Is ya. Kalau ibunya yang membatiknya dong. Kalau keturunan oma dukun. Jadi kenapa
kenapa batiknya nggak turun ke ibu Opahnya gak mau. ke ibunya opahnya Ranting, karena ternyata mereka pindah ke Jakarta juga anyway. Jadi yang melanjutkan adalah terahnya di Pekalongan. Alright, menarik. Nggak nyangka ke Singapura bisa tahu silsilah opahnya Ranting. Bahkan di sana ada akte kelahiran yang masih ditulis tangan ya. Jadi opah Ranting namanya Tau Kim Bun. Emang Raka gak tahu? Ya, baru Tau Kim Bun, dan ini adalah Tau Ikbun. Ikbun itu adalah ikan buntal. Alright guys, sekian obrolan bareng Ranting panjang kali lebar. Aduh, Ranting udah nguap dan masih capek. Singapura pulang malam, tidur malam ya. Sehari jalan kaki 12 kilo, 11 kilo total, capek banget. Emang kaki udah kayak aduh, pengen rebahan, tapi ya itulah serunya jalan-jalan. Kalau kita stay di kamar ngapain ya. Oke teman-teman, nih buat kalian yang iseng-iseng akan saya buru satu persatu, dan buat kalian yang mau mencicip ikutan ngobrol aja, dan kenapa juga mau nyicip, nanti akan saya random. Saya akan mungkin komen yang paling seru, paling menarik, paling engagement akan saya lempar, tapi saya maunya di Jabodetabek aja ya. Oke, Ranting sekali lagi, dan saya akan rilis si Etiopianya. Silakan buat yang berminat, mau berapa gram nanti akan saya kirimkan. Harganya DM aja gengs, karena stok saya banyak banget, dan saya nggak akan beli kopi. DM apa sih, direct message? Ya, saya nggak akan beli roasted bean, saya nggak akan beli green bean dalam waktu dekat karena stok saya banyak. Budget saya di Singapura mungkin yang paling bengkak. Nguap mulu, tidurlah. Oh, sorry gengs, Ranting nguap dulu karena masih capek. Ciao guys, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Saya terus sukses terus, semangat. Terus. Wah, tidurlah. Ciao. Nih, ini pipinya Ranting makan mulu. Ini kopi yang ada nilon, ada La Illusion, ada ini kalau ini blend, ada ini rare dari Common Man, ini dari Dutch, ini dari Asylum, ini dari ini sebenarnya roastingan di Amerika, saya beli di Pinhole, ini homegrown, dan ini apa? Ini apa? Nilon. Dan ini lazy bean, right? See you guys.